ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang telah mengaruniakan kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Saya percaya caruban diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kehadiran Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami dalam pelayanan, dan teguhkan pemberitaan firman Allah pada sore hari ini dengan mujizat-mujizat yang nyata, supaya orang-orang yang menyaksikan tayangan langsung melalui YouTube ini sungguh yang sakit disembuhkan, yang susah mendapatkan penghiburan dari Roh Kudus, dan yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu terikat oleh dosa dibebaskan saat ini juga, karena kami yakin dan percaya firman-Mu yang menjamin di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terpujilah nama-Mu, diberkati It House yang menjadi tempat di mana pesan Tuhan dari Silo ini disampaikan, yaitu kebenaran demi kebenaran firman Allah yang menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Kami melawan setiap pekerjaan setan, iblis, roh jahat di udara yang mencoba untuk mengacaukan pikiran umat-Mu, yang mencoba untuk membuat bingung umat-Mu. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pemberitaan firman Allah pada sore hari ini. Kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali pada sore hari ini boleh bersama-sama berbagi kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya saudaraku, Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Lambaikan tangan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya caruban pasti diberkati oleh Tuhan. Saya percaya caruban akan menikmati kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Saya percaya caruban akan menjadi kota yang sungguh-sungguh menghasilkan hal-hal yang baik. Orang-orang muda dipakai oleh Tuhan, gereja-gereja dipakai oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan, gereja Unity dan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama melihat di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat 32. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul atau perikop yaitu Hari Tuhan. Sementara saya memberikan tema untuk khotbah saya pada sore hari ini, yaitu tentang kebangunan rohani. Sama-sama ngomong dengan saya, kebangunan rohani. Ya, puji Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, kata Tuhan, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nubuat Yoel ini saudaraku ditulis ya pada sekitar tahun 835 sampai 800 tahun sebelum Masehi saudaraku. Ya,
Dan Yoel ini hidup sejaman dengan Nabi Amos, ya. Jadi Nabi Yoel itu hidup sejaman dengan Nabi Amos. Mereka berdua dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita tentang hari Tuhan yang akan segera datang. Dikatakan tadi, hari Tuhan itu besar dan dahsyat. Akan terjadi tanda-tanda yang heran di langit dan di bumi. Akan ada api dan darah. Akan ada orang-orang yang dibebaskan. Itu janji Tuhan ketika kebangunan rohani dan tanda-tanda yang menyertai yang terjadi, saudaraku. Dan kita akan belajar 3 hal dari ayat-ayat yang sudah kita baca, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Yang pertama saya akan berbicara tentang Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan secara melimpah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ini yang saya sebut sebagai pencurahan Roh Kudus double portion, ya, double porsi dari pencurahan Roh Kudus. Yoel pasal 2 ayat 28 tadi, saudaraku, dikatakan hujan awal dan hujan akhir akan dicurahkan bersama-sama. Hal ini juga dikonfirmasi, saudaraku, dengan pernyataan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Haleluya. Tepuk tangan lebih dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya, saudaraku, terkonfirmasi apa yang dikatakan Yoel tadi, saudaraku, bahwa hari Tuhan itu akan datang dengan besar dan dahsyat. Akan terjadi hal-hal yang besar dan dahsyat, dan itu dikonfirmasi oleh pernyataan Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat yang ke-12, bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Apa maksudnya, saudaraku? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang kamu lakukan, lebih dari yang aku lakukan. Yang ini yang saya sebut, saudaraku, sebagai gelombang tsunami pencurahan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, mari kita sama-sama katakan gelombang tsunami pencurahan Roh Kudus. 1, 2, 3. Iya, gelombang tsunami pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi dengan dahsyat, diimpartasikan bukan dari gereja, bukan dari mulut para hamba-hamba Tuhan, tetapi langsung dari surga, saudaraku, karena Tuhan sendiri yang menyatakan akan terjadi tanda-tanda yang heran. Saudaraku, pencurahan Roh Kudus double porsi akan segera terjadi. Hujan awal dan hujan akhir dicurahkan bersama-sama untuk memenuhi gereja Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ya, supaya apa? Supaya gereja Tuhan tetap berjalan dalam kuasa Tuhan yang besar dan dahsyat. Tujuannya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak orang-orang yang bertobat, setiap lutut bertelut, dan semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Baginya segala kemuliaan, hormat dan pujian. Haleluya, Tuhan Yesus itu baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja diberi kuasa untuk membebaskan umat Tuhan dari semua belenggu-belenggu dosa. Gereja diberikan kuasa oleh Tuhan untuk membebaskan orang-orang percaya dari semua ikatan-ikatan dan belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu kelaliman, belenggu kemunafikan, belenggu kesombongan, belenggu ketidakjujuran, belenggu egoisme, belenggu yang mementingkan diri sendiri. Saudaraku, Tuhan mengutus gereja dan memperlengkapi dengan kuasa pencurahan Roh Kudus. Gelombang tsunami pencurahan Roh Kudus double porsi ini, yaitu hujan awal dan hujan akhir, akan dinyatakan, dan gereja akan berjalan dalam kuasa Tuhan untuk melepaskan orang-orang itu dari belenggu dan ikatan-ikatan dosa. Ada berapa banyak, saudaraku, kita melihat di sekitar kita, ada yang namanya orang-orang diikat dengan yang namanya perzinahan, yang lainnya diikat dengan yang namanya kesombongan, keangkuhan, gila hormat, orang-orang yang sensitif terhadap pergerakan-pergerakan roh. Hari ini, saudaraku, saya percaya ketika hujan awal dan hujan akhir itu dicurahkan bersama-sama, saya akan melihat, saya akan menjadi saksi. Demikian juga saudara dan saya akan menjadi saksi buat Tuhan. Ya, kita akan melihat bagaimana Allah akan merobohkan semua bentuk
ikatan dan belenggu-belenggu dosa dipatahkan oleh Tuhan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Saudaraku, gereja diberi kuasa Tuhan untuk mengimpartasikan kuasa Tuhan bagi dunia yang sedang tawar hati hari-hari ini. Dikatakan di dalam Matius pasal 24, saudaraku, ayat yang ke-12. Ya, banyak orang yang menjadi tawar hati, banyak orang yang kasihnya menjadi dingin. Dulu berapi-api, dulu waktu muda melayani, rajin datang beribadah. Sekarang saya melihat ada banyak orang-orang yang terbelenggu hatinya dengan keindahan dunia, dengan kenikmatan dunia. Mereka tidak lagi suka datang ke gereja, mereka meninggalkan Tuhan, mereka hidup tanpa Tuhan. Saya menjadi saksi mata orang-orang yang ada di sekitar saya. Ada banyak orang-orang yang hari-hari ini mengalami tawar hati, kasih yang menjadi dingin. Mereka hidup dalam keapatisan, mereka dingin dalam yang namanya kegerakan Roh Kudus. Saudaraku yang kasih Tuhan, dengarkan baik-baik. Ketika hujan awal dan hujan akhir itu dicurahkan bersama-sama, saya melihat bagaimana kasih dan kuasa Tuhan itu akan dicurahkan dengan dahsyat di tengah-tengah dunia yang sedang menanti-nantikan haleluya kuasa Tuhan itu untuk membebaskan hati manusia dari dingin dan tawar hatinya. Gereja diberi kuasa Tuhan untuk menghancurkan semua tipu daya dan kelicikan iblis. Saudara dan saya diberi kuasa, ya. Karena itu kita sering kali nyanyikan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Nah, setelah saudara dan saya diberi kuasa, pertanyaannya sekarang, untuk apa kuasa itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara sadar, kalau saya sadar, ya, pentingnya gereja menerima kuasa dari Tuhan, yaitu untuk mengimpartasikan, untuk menyampaikan kasih itu, menyampaikan kuasa itu kepada dunia yang saat ini sedang mengalami tawar hati, yang terikat di dalam belenggu dosa. Bahkan saudara, gereja diberi kuasa, saudara dan saya diberi kuasa oleh Tuhan untuk menghancurkan semua tipu daya dan kelicikan dari si iblis yang jahat itu. Haleluya. Saudaraku, tapi bukan berarti gereja yang diberi kuasa sama Tuhan itu, ya, hidup kemudian tanpa tantangan, hidup tanpa hambatan. Tidak mungkin, saudaraku. Ya, dalam sejarah gereja sudah perhatikan, pertumbuhan iman orang percaya selalu diperhadapkan pada yang namanya tantangan yang hebat, saudaraku. Pada penganiayaan yang luar biasa. Ya, muncul kaisar-kaisar yang jahat, kaisar-kaisar yang tegel, kaisar-kaisar yang kemudian menyerahkan orang-orang percaya kepada penghukuman yang mengerikan. Gara-gara mereka beriman kepada Tuhan, mereka diseret. Gara-gara mereka percaya kepada Yesus, lalu kemudian mereka mengalami aniaya dan siksaan. Berapa orang yang kemudian dibunuh dengan cara-cara yang keji, saudaraku. Kalau saya belajar dari sejarah gereja, saudaraku, saya menemukan ada banyak martir yang darahnya ditumpahkan di dunia, di bumi ini, saudaraku. Dan darah itu kemudian berteriak kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya, kalau hari ini terjadi pergerakan, kalau hari ini terjadi yang namanya pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran, gelombang pertobatan, gelombang keselamatan itu terjadi karena ada darah martir yang tertumpah di tanah itu, sehingga tanah yang kemudian menelan biji yang sudah mati itu, biji yang mati itu kemudian menghasilkan ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran orang-orang yang percaya yang hari ini ada, termasuk saudara dan saya. Haleluya, saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi tantangan gereja itu ada, hambatan terhadap pergerakan roh itu selalu ada, kapanpun dan dimanapun. Kekejaman demi kekejaman dipertontonkan secara vulgar untuk menekan para gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang membawa pergerakan roh di tengah-tengah dunia yang sedang tawar hati ini. Saudaraku, tapi iblis lupa bahwa Yesus pernah berkata kepada Petrus dan para murid-muridnya, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak dapat menguasainya. Apa maksudnya ini, saudaraku? Berarti Tuhan itu menjamin keselamatan gerejanya. Saudaraku, berarti Tuhan itu berkuasa melindungi gerejanya dari semua sentuhan jahat, kuasa kegelapan yang memakai orang-orang jahat itu untuk menghambat, menekan, bahkan menganiaya gereja.
tapi yakin dan percaya Yesus sendiri yang memberikan jaminan, aku akan mendirikan gerejaku dan Allah maut tidak dapat menguasainya. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Saya terlalu percaya bahwa Allah itu dahsyat dan ajaib. Saudaraku, apapun kekuatan musuh itu, dia tidak dapat membungkam pergerakan roh. Amin, saudaraku. Haleluya, Tuhan Yesus itu baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun tantangannya, hambatannya, apapun kesulitannya, apapun model penganiayaan yang terjadi, yang dialami oleh gereja Tuhan, tapi Tuhan berkuasa untuk melindungi gerejanya. Alam maut tidak dapat menguasainya. Sampai hari ini, saudaraku, ya, sampai hari ini usaha dan daya upaya iblis untuk menghancurkan dan melemahkan iman orang-orang percaya terus dikerjakan, saudaraku. Tapi gereja tetap kokoh berdiri bagaikan batu karang yang teguh, yang berada di tengah hempasan, haleluya, gelombang laut yang dahsyat itu. Saya percaya kalau gereja tetap bisa berdiri sampai hari ini, bukan karena kehebatan pendeta, bukan karena kehebatan seorang hamba Tuhan, bukan karena kekuatan finansial dari gereja, saudaraku, bukan juga karena kehebatan para pelayan-pelayan Tuhan, tapi saya percaya, saudaraku, kalau gereja masih tetap kokoh berdiri sampai hari ini, karena Tuhan yang menjamin alam maut tidak dapat menguasainya. Yang setuju katakan amin. Itu bukan karena kuat dan gagah manusia. Kata kitab Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, saudaraku, Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Syukur, jadi bukan karena kuat dan gagah manusia kalau gereja bisa eksis sampai hari ini, bukan juga karena sebuah manajemen gereja yang bagus, bukan karena kuatnya finansial yang dimiliki sebuah gereja sehingga gereja tetap eksis sampai hari ini berdiri, tapi itu karena jaminan Tuhan bahwa haleluya, tidak ada alam maut yang dapat mengalahkan gerejanya, sebab Tuhan yang akan mengokohkan gerejanya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari-hari terakhir, dan sekaranglah waktunya. Saya percaya yang namanya hari-hari terakhir itu adalah masa-masa yang sekarang ini, di mana saudara dan saya menjadi generasi yang terakhir ini, saudaraku. Sekaranglah waktunya lawatan Tuhan yang besar, dahsyat, pencurahan Roh Kudus, double porsi dinyatakan, ya saudaraku, karena Allah tidak menginginkan seorang pun yang binasa. Perhatikan baik-baik, saudaraku, apa yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3, ya. Di sana dikatakan bahwa Tuhan itu tidak mengendaki seorang pun binasa. Itu sebabnya dia mengutus gerejanya, dia memakai gerejanya sebagai mitra kerjanya dan memberikan kuasa, kasih, ya, supaya gereja pergi dan memberitakan Injil dan menyelamatkan orang-orang yang tertawan, saudaraku. Haleluya, haleluya. Hambatan akan tetap ada, tantangan akan selalu ada. Kita tidak bisa menghindari yang namanya tantangan dan hambatan. Haleluya. Bahkan tantangan terbesar itu ternyata bukan dari luar sana, saudaraku, ya, bukan dari luar. Tantangan terbesar justru datangnya dari dalam, dari orang-orang Kristen sendiri, dari kalangan orang-orang Kristen sendiri yang bawaannya itu penuh curiga, sensitif, ya, bahkan overprotektif terhadap jemaat yang digembalakannya, takut nanti kehilangan jemaat, ya. Ujung-ujungnya itu apa, saudaraku? Ujung-ujungnya sebuah gereja yang takut dengan pergerakan roh itu, ujung-ujungnya takut nanti persembahan umatnya itu berkurang karena umatnya pergi ke sana dan segala macam, saudaraku. Tantangan justru yang hebat itu datangnya dari pendito-pendito. Maaf, saudaraku, saya harus berbicara jujur. Ada banyak pendeta-pendeta yang justru menjadi penentang, yang menjadi hambatan. Dia tidak mau bersatu, ya, atau menolak yang namanya unity, ya. Sekalipun mulutnya berkata ayo kita unity, ayo kita unity, tetapi kenyataannya mereka justru menolak yang namanya unity. Saudaraku, bukankah ini bentuk-bentuk kemunafikan di dalam gereja? Saudaraku, saya harus berbicara, maafkan saya, tapi saya harus berbicara secara jujur. Ada banyak gereja-gereja yang
Ya, overprotective. Ya, sehingga gereja mengalami stagnan, saudaraku. Tidak mau bersatu dengan gereja-gereja yang lain. Lihat saja ketika kaum Musa, ya saudaraku, ia mendapat visi dari Tuhan, nama pesan Tuhan dari Silo. Ya saudaraku, apakah dapat dukungan dari gereja-gereja di sekitarnya? Apakah ada banyak kemudian hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang sudah punya nama, baik di kota Caruban, di Madiun dan sekitarnya, saudaraku? Ada? Kalaupun ada, jumlahnya hanya sangat sedikit sekali. Artinya apa, suku? Ternyata hambatan yang terbesar buat pertumbuhan umat Tuhan itu justru bukan dari luar, tetapi dari dalam. Datangnya justru dari orang-orang Kristen sendiri. Ya, suku, pesan Tuhan dari Silo dianggap sebagai sesuatu yang aneh-aneh. Tapi pesan saya begini untuk kaum Musa, ya, kapur barus. Apa artinya? Ya, gak urus. Ya, maju terus, saudaraku. Maju terus, gak urus. Orang mau ngomong apa, orang mau bicara apa, pergerakan roh harus menjadi tempat prioritas dalam hati kita. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, dari kitab Yoel ini, saya akan berbicara tentang urapan Allah atas semua orang yang bersedia dipakainya. Sama-sama ngomong dengan saya bersedia dipakai oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan. Saudaraku, dengarkan baik-baik. Tuhan tidak pernah tertarik dengan orang yang pintar. Tuhan tidak cari orang-orang yang hebat. Yang dicari Tuhan, atau Tuhan mau pakai orang-orang yang bersedia dipakainya. Ya, tidak butuh pintar, tidak butuh hebat, tidak butuh S1, S2, S3. Ya, teman saya itu, saudaraku, punya titel itu di depan namanya itu ada 2 titel. Ya, DRS insinyur. Ya, di belakangnya itu, waduh, embel-embel titelnya itu luar biasa banyaknya. Kalau tidak salah ada sekitar 6, ya, di belakang namanya itu. Ya, saudaraku, saya tidak mengecilkan orang-orang yang bergelar, saudaraku. Silakan kalau saudara punya uang, lalu kemudian saudara sekolah teologi sampai mencapai S3, saudara disebut sebagai doktor, ya, teologi, saya respect, saya salut. Ya, saya sendiri juga kepengen sekolah S2 dan saya ingin merealisasikan apa yang menjadi kerinduan saya, supaya saya juga dipakai oleh Tuhan. Tapi dengarkan baik-baik, Tuhan tidak tertarik dengan yang namanya orang pintar. Tuhan juga tidak mencari orang-orang yang merasa dirinya hebat. Tuhan cari orang-orang yang bersedia dipakainya dalam kerendahan hati. Ya, ingat baik-baik, yang namanya pemakaian Tuhan itu dari atas mengalir ke bawah, urapan, ya, flowingnya itu, lihat, suku, dari atas menuju ke tempat yang rendah. Kalau semakin engkau rendah hati, maka Tuhan akan pakai hidupmu. Tapi kalau engkau sombong karena titelmu hebat, karena pengetahuan teologiamu hebat, lalu kemudian engkau tidak menyertakan Tuhan berdasarkan kemampuan pribadimu, engkau tidak akan dipakai oleh Tuhan. Saudaraku, Tuhan memakai orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mau dan bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan haleluya kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1, saudaraku. 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dengar baik-baik, saudaraku, dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi Tuhan cari, ya, orang-orang yang bodoh di sini dalam arti orang-orang yang punya kerendahan hati, orang-orang yang bersedia dipakai oleh Tuhan untuk permalukan orang-orang yang merasa dirinya hebat, yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudaraku, jangan heran nanti dalam nubuatan Yoel yang sudah kita baca, akan ada kegerakan roh Allah yang besar dan dahsyat terjadi di kalangan anak-anak, baik anak laki-laki, anak-anak perempuan, semua dipakai oleh Tuhan. Saya bersyukur, saudaraku, saya mendapatkan video dari Pak Musa
ya, tentang anaknya yang bernama Abisa. Ya, seorang anak kecil, tapi sekarang ini pemakaian Tuhan atas hidupnya itu luar biasa. Bahkan dia dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan firman Allah. Bayangkan saudaraku, anak itu baru berumur ya belum sampai 5 tahun saudaraku. Ya, kurang lebih 5 tahun saudaraku. Ya, saudara lihat, dia bisa menyampaikan firman Tuhan. Dia bisa menyampaikan pesan Tuhan. Dia bisa menyampaikan apa yang dia dengar dari Tuhan untuk disampaikan kepada para hamba-hamba Tuhan. Bayangkan saudaraku, ya, saya mendapatkan videonya itu. Ya, jadi saya tidak heran ketika ada pemakaian Tuhan atas anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, karena itu yang akan digenapi oleh Tuhan. Nubuatan yang pernah diucapkan oleh seorang nabi yang bernama Yoel, ya, dari mulut anak-anak yang tulus itu akan keluar firman nubuatan, akan keluar firman pengajaran, akan keluar firman teguran untuk mengingatkan hamba-hamba Tuhan, bahkan gereja yang tidak mau berunity. Lalu kemudian Tuhan juga akan memakai orang-orang tua. Tuhan pakai orang-orang tua untuk melihat mimpi-mimpi yang hebat, ya. Lalu kemudian teruna-teruna muda, anak-anak muda akan mendapat penglihatan-penglihatan vision dari Tuhan. Akan ada pergerakan yang namanya anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan, dan itu akan membeberkan rencana Tuhan untuk dunia di akhir zaman. Saya ketemu dengan beberapa teman-teman saudaraku yang dari Solo, ya. Mulanya dia punya visi untuk bergerak di bidang pelajar saudaraku, ya, memenangkan pelajar-pelajar Kristen, ya, yang sekolah di sekolah-sekolah negeri. Ya, mulanya satu pelayanan. Tapi kemarin waktu cerita-cerita, sekarang Tuhan memakai para anak-anak muda itu sekarang memiliki 24 item pelayanan saudaraku. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Allah akan memakai, akan ada pergerakan yang besar-besaran terjadi. Anak-anak muda akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang terjadi di akhir zaman. Tuhan juga akan memakai hamba-hamba Tuhan, ya, orang-orang yang selama ini tidak diperhitungkan oleh dunia. Yang namanya hamba itu tidak pernah diperhitungkan saudaraku. Ya, tempatnya di dapur, tempatnya di, ya, orang-orang yang di sekitarnya saja. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat, ya, nanti pengenapan Yoel itu akan terjadi. Hamba-hamba itu akan dipakai oleh Tuhan. Siapa hamba itu? Orang-orang yang tadi dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 tadi. Ya, apa yang bodoh bagi dunia ini akan dipilih oleh Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Itu yang disebut hamba. Dan yang ketiga, yang terakhir saudaraku, ini yang saya sebut gelombang keselamatan yang akan terjadi. Ya, dari nubuatan Yoel pasal 2 tadi sudah dikatakan akan ada nubuatan-nubuatan, ya, akan ada mimpi-mimpi yang diberikan, akan ada penglihatan vision dari Tuhan, ya, kemudian urapan Roh Kudus yang akan menyebabkan orang-orang akan berseru kepada nama Tuhan, ya. Dan ini yang saya sebutnya namanya gelombang keselamatan yang akan segera terjadi. Karena itu gereja-gereja Tuhan, ayo kita bersatu, kita berjejaring, jangan lagi khawatir, jangan sensitif terhadap pergerakan roh. Baru ada hadir yang namanya pesan dari Silo saja, kita udah kelabakan. Ada gereja-gereja yang menutup diri, oh jangan. Wah, saudaraku, takut kehilangan jemaatnya. Sebenarnya urusannya bukan takut kehilangan jemaat, takut kehilangan kolektor. Ya maaf saudaraku, saya harus ngomong seperti ini. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat-ayat yang terakhir, kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 126. Ya, Mazmur pasal 126 mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, ayat ini digubah menjadi sebuah pujiannya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ya kan? Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Nah, saudaraku, saya akan bacakan ya. Mazmur 126 ayat 1 mulai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi.
Nanti kita akan melihat saudaraku, bagaimana pergerakan Roh Kudus yang namanya hujan awal dan hujan akhir yang dicurahkan bersama-sama. Saudaraku, yang namanya tsunami, gelombang tsunami, pencurahan Roh Kudus double porsi akan terjadi, dan pergerakan Roh Kudus itu akan memulihkan keadaan Sion. Kita akan melihat, loh, mimpi kita ini kok bisa terjadi ya? Kok tiba-tiba ada orang-orang yang begitu jahat tadinya, kok tiba-tiba bertobat? Orang-orang yang pergi ke tempat-tempat yang tidak diperkenan sama Tuhan, kok mereka mulai membatalkan diri dan mereka mulai mencari gereja, mereka mulai mencari orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Mereka berkata, aku memberi diri untuk dibaptis, aku mau hidup dalam pertobatan. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saudaraku, nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Sion. Kita akan menyaksikan keadaan itu seperti orang-orang yang sedang bermimpi. Ayat yang kedua berkata begini, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorak. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, katanya begini, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saudara sekarang melihat tak orang-orang yang jahat? Waduh, rasanya sulit untuk mempertobatkan mereka. Tapi ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita akan seperti orang-orang yang bermimpi. Lalu kita akan mendengar orang akan berkata di antara bangsa-bangsa bahwa Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang besar terhadap orang-orang yang jahat ini. Mereka kemudian bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Sekarang pertanyaannya satu saja buat para hamba-hamba Tuhan dan gereja Tuhan yang ada. Apakah engkau siap ketika pergerakan Roh Kudus itu dimulai? Karena ada banyak gereja tidak siap unity. Bawaannya curiga, sensitif terhadap gereja yang lain. Jangan-jangan nanti kamu ngambil jemaatku, jangan-jangan kamu nanti akan memecah belah persatuan gereja yang sudah tertata rapi ini. Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang Tuhan memakai yang namanya unity ini untuk mendatangkan kemuliaannya atas bangsa kita. Kita melihat suku nanti ketika nubuatan yang dikatakan dalam Mazmur pasal 126 ini akan terjadi, maka kita akan melihat bagaimana orang satu dengan yang lainnya akan berkata, Tuhan sedang melakukan perkara besar kepada orang-orang ini, dan Tuhan sedang melakukan perkara besar kepada kita, dan sekarang kita bersuka cita. Saya berdoa supaya setiap kita mendapatkan kemurahan dari Tuhan, supaya Tuhan berbicara kepada kita tentang pergerakan yang hebat ini. Persiapkan wadah, persiapkan kualitas, ya. Tuhan mau memperbesar kualitas iman kita supaya kita mendapatkan urapan double portion itu. Mari kita membuka hati kita. Setiap kita bersaat teduh dengan Tuhan, dan kita mau membuka hati untuk pergerakan Roh Kudus yang dicurahkan, sedang dicurahkan, hujan awal dan hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan kasih dan setiamu mengalir di tengah kami Tuhan. Terima kasih, nyatakan kemurahan-Mu lawat setiap umat-Mu. Mari Tuhan berikan kepada kami iman, kapasitas iman kami diperbesar, kapasitas rohani kami, kualitas hidup kami diperbaiki dari hari ke hari, sehingga kami menjadi orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Kami bisa berunity dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya, gereja yang satu dengan gereja yang lainnya. Haleluya, bergandengan tangan agar nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau melakukan perkara-perkara yang besar, karena Roh Kudus-Mu yang besar itu sedang dicurahkan di tengah-tengah kami. Berkati setiap gereja yang ada, apapun nama organisasi gereja yang ada, Tuhan Kau pakai setiap gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat gereja yang satu dengan yang lainnya bisa berjejaring, bisa bersama-sama, bisa bersehati. Firman Tuhan mengatakan, di mana ada dua orang bersekutu atas namaku, sehati, minta apa saja, maka Allah akan mengabulkan. Saya percaya Tuhan yang besar itu akan segera mencurahkan Roh Kudus-Nya dengan dahsyatnya di akhir zaman ini. Penuhi setiap kami membuka hati kami Tuhan. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, datanglah. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus,
Jamalah setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu. Ini doa hambamu yang hamba minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembaptis dengan roh. Penuhkan kami. Penuhkan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Sampai bertemu lagi dengan pesan-pesan Tuhan dari Silo yang lainnya. Tuhan memberkati.